المشركين ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Akhwal kiram azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang paling harus dikhawatirkan oleh setiap kita adalah kita merasa takut segala amal ibadah yang kita bangun ini menjadi rusak, bahkan menjadi batal amal ibadahnya dikarenakan adanya perbuatan baik berupa aktivitas fisik, keyakinan atau ucapan yang dapat membatalkan segala amal ibadah yang kita bangun selama ini. Perkara ini menjadi perkara yang harus selalu dikhawatirkan oleh setiap kaum muslimin. Karena itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah berbicara tentang ciri orang yang beriman, maka salah satunya Dia Ta'ala berfirman. Apa yang Dia firmankan di antara ciri hamba-hambanya yang baik, maka Allah Azza wa Jal menyatakan, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah, di antara ciri orang yang beriman yang baik adalah mereka orang yang suka memberikan apa yang mereka berikan. Suka sedekah, dia bantu siapa yang membutuhkan. Tapi saat dia memberikan itu diliputi hati yang takut justru. Takut apa? Amalnya rusak. Dia sedang dalam kebaikan. Ciri orang beriman, kalau orang enggak suka membantu, tidak suka berinfak, takut, wajar enggak? Wajar. Dia punya kemampuan, ekonomi cukup baik, suruh infak, sodakoh berat, zakat pun bahkan tidak ditunaikan, lalu dia menjadi takut, wah saya nanti masuk neraka. Wajar. Dalam keadaan dia menjadi seorang pendosa, masalahnya dia tahu. Tapi yang hebat lagi, orang beriman itu dia justru lagi amal tapi takut dengan kondisi beramal. Takut apa, ikhwan? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab dia sadar bahwa ia akan kembali kepada Tuhan mereka. Kelak Allah akan pertanggungjawabkan segala aktivitas hidupnya. Dia tidak pernah tahu apakah amal kebaikan yang dia bangun selama ini Allah terima atau tidak. Dia sadar. Justru orang beriman itu bukan tambah GR, ngasih tenang dah, udah tiket surga udah di tangan nih. Tidak. Semakin dia rajin ibadah, semakin takut hatinya. Hari ini kita tidak terkadang. Ya, yang lebih parah, udah ahlul maksiat, terlalu berharap, pede banget lagi. Parah ini mah. Yang lagi beriman terlalu pede aja jangan, gimana yang lagi ahlul maksiat? Kita ini kebalik-balik konsepnya. Makanya
hendaklah kita di samping memiliki rasa raja, harap, tapi juga jangan sampai kita lupakan selalu ada kekhawatiran pada diri kita. Takut amal ibadah kita, solat kita, zakat kita, ngaji kita, sedekah kita, dakwah kita tidak diterima oleh Allah. Akibat bisa jadi kita melakukan berbagai perbuatan yang kemudian menghanguskan segala amal ibadah yang kita bangun. Ini harus kita pahami. Kalau sudah dipahami konsep ketakutan akan hancurnya amal ibadah kita, maka dalam kesempatan kali ini izinkan ana mengangkat apa-apa perkara yang telah Allah peringatkan bahwa jika Anda melakukan amal-amal ini, terancam amalan kita tidak akan diterima. Ya, ibadah kita, solat kita, zakat kita, ngaji kita, sedekah kita, ngupai jabur kita, ngupai jabur, ngasih kue untuk pengajian, niatnya sedekah, infak, bisa saja batal semuanya. Kapan itu terjadi? Inilah hal-hal yang harus kita waspadai. Jika kita melakukan tindakan-tindakan yang akan saya sebut insya Allah sebentar lagi, maka segera kita bertaubat, perbaiki amaliah kita, agar kita tidak hangus amal-amal kita yang kita bangun selama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, di antara perbuatan paling dahsyat yang bisa menghanguskan seluruh amal kita, tidak ada lain dan tidak ada bukan, panglima segala dosa, adalah asyirku billah. Kita melakukan syirik kepada Allah, apalagi jika syiriknya syirik besar. Kita meminta-minta di kuburan-kuburan orang yang dianggap saleh, kita beristighosah di sana. Kita menyeru nama orang-orang yang dianggap soleh dengan anggapan orang yang dianggap soleh itu masih mampu memenuhi hajat-hajat kita setelah kematian mereka. Ataupun perkara-perkara syirkul akbar yang lainnya, maka na'udzubillah min dzalik. Ibadah apapun yang kita bangun, kalau dicampur dengan kesyirikan syirkul akbar, tidak ada manfaatnya. Zakatnya, sholatnya, infaknya, ngajinya, berbakti kepada orang tuanya, dan semuanya Allah hanguskan amalannya. Hal ini Allah firmankan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada rasul-rasul sebelummu seluruhnya alaihi wassalatu wassalam. Kami semua telah beri wahyu dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peringatan. Apa isi peringatnya? Sampai seluruh Nabi bawa misi ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berani menyekutukan Allah, maka kami hapus semua amalmu. Ana pengen nanya, kalau cerita dihapus itu tadinya sudah ada kebaikan belum? Secara konsep umum hampir pasti gitu. Saya nyuruh siswa, anak-anak tuh hapus tuh penghapus papan tulis. Enggak taunya papan tulisnya masih bersih. Murid nanya, apanya yang dihapus? Suruh hapus itu karena tadinya udah ada tulisan. Suruh hapus. Demikian pula kita mencatat amal-amal kita, tapi dikarenakan perbuatan syirik, terutama syirkul akbar, tadi apa firman Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan syirik, aku hapus segala amal kebaikan kamu. Dan endingnya apa? Endingnya, wala takunanna minal khasirin. Dan kalau sudah begitu,
jadilah kalian orang-orang yang paling merugi. Merugi. Kenapa merugi? Di dunia pegel. Ya, sholat iya, ngaji iya, berbakti kepada orang tua, sodako, infak, dukun juga jalan, tapi kuburan-kuburan disembah, jalan bareng antara tauhid dan syirik, jalan bareng batal. Nggak bisa. Kesyirikan menodai tauhid. Dampaknya jangan main-main. Segala kebaikan yang kita bangun tadi apa? La yahbatun amaluk. Kami hapus semua amalannya. Ya, bisa dipahami kan? Jadi masalah syirik ini harus selalu kita waspadai sebagai bahaya laten yang dapat menggugurkan segala amal-amal yang kita bangun. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, segala perbuatan kekafiran besar yang menyebabkan kita menjadi murtad. Apapun kegiatan, baik berupa keyakinan, ucapan atau aktivitas yang menyebabkan kita terkeluar dari Islam, maka segala kebaikan yang kita bangun saat kita di dalam Islam hapus semuanya. Dulu kita sholat nggak pernah ketinggalan, jangan kata yang wajib, yang sunnah sholat, som Ramadan, zakat, infak. Lalu kita melakukan tindakan yang tidak bisa ditakwilkan lain kecuali bentuk kemurtadan. Contohnya apa sih kemurtadan itu? Pelecehan kepada Allah, Rasul, mengingkari hukum-hukum Islam yang pokok, marah kepada syariat Allah sekalipun dia masih menjalankan. Anda ini sholat itu jalankan, tapi dia marah, benci saya ini pada yang namanya sholat, walaupun Anda menjalankan sholat, murtad. Awas. Bisa dipahami? Mengingkari salah satu saja dari unsur rukun Islam yang 5, murtad. Sekalipun yang lainnya dijalankan, syahadat jalan, sholat jalan, zakat jalan, saum jalan. Misalkan dia tidak meyakini kewajiban haji bagi yang mampu, murtad. Atau mengingkari 6 rukun iman, satunya saja dia ingkari, murtad. Kepada Allah dia iman, kepada malaikat dia iman, kepada Quran dia iman, kepada Rasul dia iman. Tapi misalkan salah satunya dia tidak iman kepada takdir, kafir. Satu saja, apalagi kalau lebih dari satu. Makanya kemurtadan menghanguskan segala amal kebaikan yang kita bangun selama kita belum murtad. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinih, barang siapa yang yartadid minkum, murtad dari agama dengan perbuatan-perbuatan kekafiran yang dia lakukan, wa huwa kafir, ya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam kondisi dia mati di atas kekafiran tadi, kemurtadan tadi. Maka apa kata Allah? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka kami hapus, kata Allah, amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia dan juga di akhirat dia tidak dapat apa-apa.
Hapus semuanya, kata Allah, dengan kemurtadan itu. Setelah dihapuskan apa, ikhwan? Tentu saja ujungnya apa? Wa ulaika ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, ikhwan. Jangan sampai kita melakukan satu saja dari perbuatan yang terkategorikan pelakunya menjadi murtad. Na'udzubillah. Sekalipun amal ibadah kita sebaik apapun, dengan kemurtadan itu, lalu fayamut wa huwa kafir, dia mati dalam kondisi begitu, maka hapus semua amal kebajikannya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kesyirikan dan kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, ar-riya. Riya ini termasuk perkara yang bisa menghanguskan amal. Sampai kita tahu tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang paling ikhlas dalam beribadah dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Tetapi cukup mengejutkan ketika pada suatu ketika dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4204 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis ini dinyatakan hasan sahih, nomor hadis 30. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Hai para sahabatku ridwanullah alaihim ajma'in, sudikah kalau saya informasikan satu bocoran kepada kalian, informasi penting tentang satu perkara yang bahkan perkara ini lebih aku takutkan fitnahnya dibandingkan fitnahnya Dajjal. Bayangkan, padahal kita tahu fitnahnya Dajjal sampai dalam tasahud antum, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setiap waktu kita berulang, saking dahsyatnya fitnah Dajjal, sampai ditekankan harus setiap tasahud akhir kita jangan lupa baca itu. Tetapi ternyata ada perkara yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perkara ini bahkan lebih ganas, aku takutkan kekhawatirannya terjadi pada kalian. Mendengar itu, maka para sahabat ridwanullah menjawab, mau saya kasih kabar begitu? Bala, kata sahabat. Tentu ya Rasul, kami perlu informasi itu. Apa perkara itu? Yang sampai perkara itu membuat engkau merasa takut menimpa kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Syirik, kalau dalam bahasa kita syirik kecil. Ini syirik kecil aja gini, jangan tanya syirkul akbar. Apa asyirkul khafi? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sekaligus mencontohkan, yaitu kata Nabi, beliau mencontohkan ayyagumar rajul yusalli fayuzayyin salatah lima yara min nazari rajulin, yaitu ada seorang yang dia ini sholat, begitu dia tahu sholatnya sedang dilihat orang lain, tiba-tiba dia membagus-baguskan sholatnya, kata Nabi. Antum sholat biasanya tidak lebih dari 2 menit, cerang-ceng, cerang-ceng, cerang-ceng. Berhubung ada calon mertua, rukunya aja 20 menit belum selesai. Ibarat kata, ini mah ibarat kata. Biasanya nih rangkaian kita sholat yang 4 rakaat
dari takbiratul ihram sampai salam 2 menit pragat. Betul? Kelas kita suwe-suwe bokat 3 menit, bokat semuanya, Mbak. Ya tadi, berhubung ada camer atau ada calonnya, tadi rukunya aja baru ruku 20 menit durung pragat, 20 menit masih, waduh, membagus-baguskan katanya. Biasanya enggak gitu. Ini tiba-tiba kamu sholatnya anteng. Bahaya. Bisa dipahami? Hati-hati. Ada orang yang bertanya, Ustadz, kok di sini Nabi lebih mengkhawatirkan syirik kecil? Ini jangan dibalik. Justru pemahaman antum kebalik. Mestinya antum tanyakan, jika syirkul khafi saja demikian dikhawatirkan Nabi SAW, apalagi syirkul akbar. Beliau usah ngomong. Kalau syirkul akbar mau udah panglimanya segala dosa, lebih-lebih dahsyat lagi. Yang syirik kecil aja begini, Nabi takutnya lebih-lebih dari fitnah Dajjal, apalagi fitnah. Saya ngomong kepada antum, janganlah kalian ngomong kepada orang tuamu, nggak mau. Ustadz kalau ngebugi, angot ngebugi, bisa ngomong aja nggak boleh ngebugi. Bisa dipahami? Jangan yang nggak boleh itu Ustadz ngomong kalau ngebugi mah nggak apa-apa, ngaco bocah. Ya ini ya syirik kecil aja Nabi takutnya sampai. Kalau syirik besar gimana? Udah jangan tanya lagi, parah itu mah. Ya sudah pasti beliau lebih takut lagi. Bisa dikhawatirkan. Itu sekelas siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sekelas kita? Bayangkan oleh antum, itu kan sekelasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dari bahaya yang mengancam dan menggerogoti amal kita, ar-riya. Bahkan ikhwan a'azzanillah wa iyyakum, dalam hadis riwayat Ahmad ya, juga Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah nomor 4135, dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 951. Nabi kita mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirkul asghar, yakni ar-riya. Dari nama lain syirik kecil itu syirkul asghar ya dalam bahasa Arabnya, dan syirkul khafi. Kalau syirik besar, syirkul akbar atau syirkul jali. Ya, jelas terang. Ya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim. Untuk pelaku amal riya kelak di hari catatan amal pembalasan, tatkala amal-amal manusia akan Allah nilai, dikumpulkan semuanya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada si pelaku riya. Apa yang Allah firmankan? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Kalau makna bebasnya gini, dulu kamu ibadah sholat, lama-lama itu karena pengen dipuji mertua. Silakan kamu pergi menuju apa yang dulu kamu beribadah karenanya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Dan lihat apakah di sisi mereka kamu dapatkan pahala. Setiap yang ibadah bukan karena Allah, antum ibadahnya karena apa? Pengen dipuji Pak Anu, silakan kamu temui kata Allah, sok minta pahala sama dia. Ngepos, nggak ada yang dapat selain Allah. Kalau yang bukan karena Allah, sia-sia amal riya kita. Makanya ikhwan, ikhlaskan amal ibadah kita karena Allah semata-mata. Kita tercemari dengan
Arya. Ya, itu. Dalam hadis lain, ikhwan, antum kira yang nanti akan Allah tanyai di hari kiamat itu tukang mabok, tukang ngadu ayam, tukang fitnah? Ya, bukan. Justru yang Allah pertama akan hisab itu, mereka adalah orang-orang yang amal ibadahnya kelas tinggi. Mungkin hadis ini sudah sangat terkenal, saya tidak akan banyak mengulas lagi. Secara ringkas, hadisnya nggak usah saya bacakan rinci karena waktu. Yang pertama Allah panggil orang yang mati syahid. Singkat kata, di yaumul hisab Allah tanya, kamu waktu hidup di dunia dalam rangka apa? Apa amalan apa? Amalan utama apa yang kamu lakukan? Singkat cerita aja. Ya Allah, saya amalan utama adalah berperang dalam rangka membela agamamu. Kata Allah, dusta. Kamu perang itu bukan untuk aku, tapi agar kau dikenal sebagai hebat, pemberani, pahlawan, dan gelar itu telah kau peroleh di dunia. Hai malaikat, seret ini ke jahanam. Maka diseret orang yang tadi ke dalam jahanam. Naudzubillah. Yang kedua yang akan Allah adili siapa, ikhwan? Di antaranya ahlul qura, orang yang ngaji Qur'annya, hafal Qur'annya, waduh, ya udah 30 juz mungkin, persis kayak antum, juz Al-Ma aja nggak hafal-hafal. Ya, suaranya kalau ngaji, wah, udah bikin orang nangis semasjid. Ibarat kata, ini yang diadili nih, bukan orang yang nggak bisa ngaji, bukan. Allah tanya, kamu dulu apa, amalan utama apa yang kamu andalkan menemui aku? Kalau makna bebas ini, aku dulu ya Allah belajar Quran, ngajar apa, ngaji. Dusta. Bukan karena aku, tapi kamu melakukan itu agar kamu dianggap qori, pembaca Quran yang indah suaranya, dan gelar itu sudah kau dapatkan. Hai malaikat, seret, buang ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main-main, ikhwan. Yang terakhir, orang yang kalau ada orang susah, ada yang butuh, tangannya murah, tangannya enteng, bagi-bagi kekayaan dia. Ya, dimanapun dia ketemu yang susah dia bagi. Allah tanya, kamu amalan utamanya apa? Singkat cerita, ya Allah, dulu saya selalu siap buang fulus. Singkat ceritanya gitu. Karena engkau bohong, kata Allah. Kau buang fulus bukan karena aku, tapi agar kau disebut oleh orang-orang dermawan. Nggak ada yang kayak si anu. Waduh, kata orang Jawa, awean. Awean, apa bahasa Indonesianya? Pemurah. Gelar itu sudah kau dapatkan, kata Allah, di dunia. Lempar, hai malaikat, orang ini ke dalam jahanam. Orang ini Allah lemparkan ke dalam jahanam. Jangan main-main. Jadi yang Allah lemparkan pertama, siapa dulu tadi? Orang yang mati syahid. Kemudian siapa yang diadili? Ahlul qura. Ya. Yang Ustaz, yang ketiga orang yang apa? Dermawan. Ustaz, kalau begitu yang nggak bisa ngaji, nggak mau belajar, yang pelit mending. Itu mah bahkan nggak usah ditanya lagi, langsung jejak. Ya, itu. Jangan nanti atum ini. Itu yang amal. Gimana kalau yang amal ibadahnya enggak? Yang lagi amal ibadah aja diperlakukan gitu. Jangan kebalik. Wah, masih mending pelit dah kalau gitu. Pelit lagi. Ini lagi, wah, tangannya murah. Betul. Lagi semangat ngaji, masih berat. Gimana kalau nggak pernah ngaji? Bukan, wah masih mending nggak bisa ngaji, Ustaz. Kalau itu mah nggak usah ditanya, gebur-gebur nabais langsung. Ibarat kata, ini yang lagi ngaji, lagi semangat, masih seleksinya ketat.
pengen masuk surga. Antum kira gampang asal bisa ngaji surga? Enggak, itu yang pintar ngaji tuh. Seleksinya sebegitu ketat. Gimana kalau yang nggak pernah ngaji? Nggak usah nanya. Cuma tinggal padal-padal bae kayak mah ibarat kata, betul. Jangan main-main makanya ikhwan. Ya, jaga hati kita dari sifat ar-riya yang dapat menghanguskan amal-amal kita. Ya, jikapun ada yang memuji kepada diri kita, kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita lebih baik dari apa yang kita duga, dan semoga Allah memaafkan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, dan jangan merasa kita GR dengan itu. Ya, bersikap rendah dirilah, jangan Anda justru dengan itu merasa diri Anda jauh lebih baik dari orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan menganggap dirimu lebih suci. Ya, gitu. Selanjutnya kita teruskan. Ya, jadi awas ya. Sudah berapa nih? Yang pertama asyirku, syirik kepada Allah, syirkul akbar. Yang kedua kemurtadan. Yang ketiga syirik kecil, ar-riya. Yang keempat, nah dengarkan, yang keempat adalah uququl walidain. Orang yang amalnya akan hangus adalah setiap yang durhaka kepada kedua orang tuanya dalam hal-hal yang ketaatan dia tidak taat kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrijnya atas kitab tersebut, nomor hadis 323, dinyatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sorfan wala adlan. Ada 3 kelompok yang kelak nanti di hari kiamat Allah tidak sudi menerima amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya. 3 kelompok. Amalan wajibnya tidak sudi Allah terima, amalan sunnahnya tidak sudi Allah terima. 3 kelompok. Apa saja ikhwan? Siapa saja ini 3 kelompok? Dia amal ibadahnya luar biasa, sayang melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, akun, para pendurhaka kepada kedua orang tua. Itu ranking 1. Yang pertama. Nanti 2-3-nya akan saya sebut sebentar. Saya rinci satu-satu dulu. Pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa ikhwan? Durhaka kepada kedua orang tua merupakan perkara yang bisa menghancurkan amal, di mana Allah tidak sudi lagi untuk menerima amal ibadahnya, baik amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada perkara paling wajib setelah tauhid, dan tidak ada perkara yang paling dikhawatirkan setelah kesyirikan selain berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah teragung setelah at-tauhid adalah berbakti kepada orang tua. Dosa terbesar setelah syirkul billah adalah uququl walidain. Ya, kita durhaka kepada orang tua. Antum lihat surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, mari aku, kata Allah Ta'ala, akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan, ya, atas kalian. Ya, katakan hai Muhammad SAW,
Ya, bahwasanya aku akan bacakan kepada kalian, sampaikan kepada kalian apa yang Allah haramkan. Perkara yang paling diharamkan. Apa sambungan ayatnya, ikhwan? Allah tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, la tusyriku bihi syai'a. Tetap jangan berani kalian melakukan tindakan syirik, wabil khusus syirkul akbar. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Dan yang kedua, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Coba, habis perintah tauhid, jaga dari syirik, Allah perintahkan taat pada orang tua, jangan sampai menjadi pembangkang, orang yang durhaka. Karena masalah ini terbesar setelah tauhid. Ya, itu makanya ikhwan, pernah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pas naik mimbar, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pada bingung, ini Nabi SAW ngaminin apa? Enggak hujan, enggak ada angin, tiba-tiba naik mimbar ngomong amin. Makanya setelah selesai turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, alama ammanta? Ya Rasul, tadi saya lihat antum ketika di atas mimbar, kalau bahasa bebasnya, enggak ada hujan, enggak ada angin, kok tiba-tiba ngaminin 3 kali lagi? Ngaminin siapa sih? Siapa yang kau aminkan? Engkau doakan, semoga Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan, terimalah ya Allah. Siapa sebenarnya? Maka kata Nabi kita SAW, atani Jibril alaihi salatu wassalam. Sebenarnya pada saat saya sedang di mimbar, datang Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku. Nah, di sini yang malaikat, para sahabat tentu nggak tahu. Yang tahu hanya Nabi kita. Datang malaikat Jibril kepadaku. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga dalam satu redaksinya riwayat Muslim nomor hadis 2551, Sahih Muslim juga. Tadi datang Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku. Terus pada saat itu Jibril alaihi salatu wassalam berkata, rohima anfumriin, celaka, merugi, sial, hai Muhammad SAW. Siapa? Salah satunya di situ disebut adalah man adroka walidai indal kibar ahaduhuma, ya, au kilaihima. Barang siapa yang dia saat hidup di dunia masih mendapati kedua orang tuanya yang sudah sepuh, atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak mampu berbuat suatu amalan yang sebenarnya menghantarkan dia ke surga, celaka orang yang begitu, hai Muhammad SAW. Qul amin. Pada saat itulah, setelah itu katanya malaikat Jibril setelah mengucapkan amin, beliau memerintahkan aku, ucapkan amin hai Muhammad SAW, celaka, sial, merugi. Maka fakultu amin. Maka saat itulah aku mengucapkan amin. Inilah amin yang pertama kali didengar oleh para sahabat itu. Ada 3 amin. Apa saja yang 2-nya datang ke jangga kalau pengen lengkapnya nanti. Ini satu aja, bocoran ini. Kayak penasaran, ben nanggung jasa sing loro bapak apa itu ya. Ada 3 tuh. Sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang tiba-tiba langsung, "Hai Muhammad sallam." Ya. Celaka, rogima anfumriim, rogima anfumriim. Ya, celaka, sial, merugi nih orang gini. Qul amin, fakultu amin. Aku pun ucapkan amin. Maka jangan main-main, ikhwan. Perbuatan durhaka kita kepada kedua orang tua kita, itu ya akan membawa dampak sangat besar, di mana amalan-amalan yang kita bangun bisa menjadi hangus. Perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita. Apalagi kata tadi dalam hadis tadi apa? Rugi, antum punya orang tua udah gempor,
tidak bisa memasukkan antum ke surga. Rugi, justru pada senang harusnya. Kalau hari ini kita apa? Aduh, awet temen ya mak, aduh, nyerimpet. Kuat ya, pegel ngurusi ya mak. Ya, mulai pengen warisan. Itu di sana, kalau di sini alhamdulillah tidak terlalu beda. Ya, kita kan gitu. Mulai melihat orang tuanya ada yang kayak jember risih. Ya enak aja ngelihat orang tuanya. Naudzubillah, gimana mau memasukkan surga? Maka pantas kalau yang mendoakan, enggak tanggung-tanggung siapa yang mendoakan sial, celaka. Kelas malaikat Jibril gabungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau yang mendoakan malaikat Jibril dengan Nabi sallam? Wah, habis. Ya udah habis, selesai. Siapa manusia yang lebih baik daripada kedua makhluk Allah yang mulia tersebut? Ya, nggak ada. Sudah. Malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Nabi kita sallam pemimpin para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Tidak cukup itu, ikhwan. Dalam hadis riwayat Hakim 7430 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 1120, sahih atas syarat Muslim. Antum ngerti nggak sih kalau disebut hadis ini sahih atas syarat Bukhari? Kadang-kadang ulama banyak sahih atas syarat Muslim, sahih atas syarat Bukhari Muslim. Bukan riwayat Bukhari Muslim, atas syarat. Beda. Jangan antum nyangka hadis ini sahih atas syarat Muslim berarti riwayat Muslim. Tidak, beda. Imam Muslim justru nggak meriwayatkan. Tapi syaratnya syarat Muslim. Ya belajar hadis makanya. Ya syarat Bukhari, syarat Muslim, syarat Bukhari Muslim, syarat Al-Arba'ah dan sebagainya harus paham nantinya. Ya. Bukan saatnya saya mau menyampaikan ini. Waktunya nggak ada. Kata Nabi SAW begini. Baban mu'ajjalan uqubatuhuma fid dunya. Ada dua perbuatan yang balasannya langsung Allah kasih persekot di dunia, di samping di akhirat. Biasanya kalau cerita kita dosa, ancamannya kapan? Nanti kalau udah mati. Betul, antum doyan mabuk ya nanti cerita digebugin malaikat apa nanti semua cerita kalau udah mati. Secara umum, kalau cerita dosa kan kita ceritanya nih nanti semua kan hukumannya cerita di akhirat kan, orang yang begini akan begini. Terus ya segala dosa-dosa apalagi dosa ceritanya biasanya ancaman nanti di setelah kematian. Ya terjadi kiamat besar atau apa, paling tidak dimulai dari azab kubur. Ya kan, ya, ending akhirnya surga neraka. Betul. Tapi ada dosa yang hukumannya enggak usah cerita akhirat lagi, di dunia kasih persekot dulu, hajar dulu oleh Allah, langsung dibalas cash. Maka salah satunya ini kan ada dua, lagi-lagi yang satunya masih tidak akan sana bacakan, satu aja, satunya rahasia nanti. Yang satunya adalah al-uquq. Setiap orang yang berani bersikap durhaka pada orang tuanya, langsung Allah balas di dunia. Maka jangan heran ikhwan, terkadang kita hidup sangat susah, berat. Jangan-jangan kehidupan kita ini ekses dari sifat durhaka kepada orang tua kita. Semoga Allah ya memaafkan kita semua, mengampuni dosa kedua orang tua kita, menempatkan beliau-beliau di surganya yang tinggi. Makanya ikhwan, bagi yang punya orang tua jangan sampai durhaka. Kedurhakaan ini Allah tidak tunggu cerita di akhirat. Udah itu mah gak usah cerita lagi, udah jelas. Tapi di dunia langsung Allah balas, di cash oleh Allah. Kasih dulu persekot hukumannya, hukuman awal itu. Makanya kita berdoa kepada orang tua, berkatalah yang baik-baik kepada orang tua. Kalaupun antum belum mampu memberi bantuan, berkata yang lembut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kasihani ya Allah orang tuaku ya. Itu berdoa dengan kebaikan. Berkata yang lembut. Kalaupun antum secara finansial belum mampu, bantu kepada orang tua, berkata yang bantu.
Kalau di Saudi sampai diceritakan itu ada yang kakak adik ke pengadilan Saudi. Gara-garanya satu kasus muncul. Sampai hakim kerepotan meminta fatwa di fatwa ulama. Gara-gara apa, Ikhwan? Rebutan siapa yang ngurus orang tua yang sudah sepuh. Kata kakaknya, ini tanggung jawab saya. Adiknya nggak mau. Enak aja, saya yang mesti ngurus. Di Saudi, karena sudah itu rebutan ngurus orang tua yang udah gempor, rebutan. Di kita sila megang. Di Saudi, oh nggak bisa sampai apa? Karena sulit dimusyawarahkan, tarik-tarikan si anak ini. Udah, abah saya ini ikut saya aja, umi saya yang melihara, saya lebih mampu, punya duit saya. Kata kakaknya, enak aja, rebutan, nggak bisa musyawarah, ke pengadilan, minta fatwa. Bayangkan, rebutan ngurus kita, enak banget sih ya, baru ngurus seminggu, wah mulutnya udah kan. Betul. Terakhir saya ingat satu kisah yang dikisahkan, yang saya juga sudah ungkap, muat insya Allah kalau nggak salah di Facebook anak. Singkatnya, ada seorang yang dia datang ya kepada seseorang ya, di mana ibunya sejak dia kecil, ibunya itu sudah gila, kena penyakit saraf, gila. Anak ini ya, kalau dekat ke orang tuanya diliudai, ditabok, diapa, diem sambil tersenyum. Si dokter ini bingung. Sudah berapa lama Anda begitu? Wahai dokter, sejak saya, sebelum pun saya terlahir, ibu saya sebetulnya sudah dalam kondisi kurang normal kebetulan. Dan kamu mengurus ibumu sampai seperti ini, sampai puluhan tahun. Iya. Bukankah ini melelahkan? Maknanya bebasnya. Mengapa tidak usah? Bahkan apa? Setiap ibuku minta haji, selalu aku akan hajikan. Belum pernah ibuku meminta satu umroh atau haji, melainkan pasti aku akan ajak. Bukankah terlalu lelah kau mengurus ini? Ngapain kau ngaku-ngaku? Bukankah ibumu seorang yang gila? Ibuku seorang yang gila, tapi Allah tahu dia adalah ibu yang melahirkan aku. Dia adalah ibu yang melahirkan aku. Aku lahir bisa begini, aku terlahir seperti begini lewat ibuku. Jangan lihat gilanya, jangan lihat bagaimana aku terlahir biqadarillah lewat ibuku. Dia urus ibunya puluhan tahun dalam keadaan setiap anaknya dekat, bawa makanan, diidui, ya diludahin, ditabok, nggak pernah nangkis, tampak. Bu, ayo bu makan. Bagaimana posisi kita kepada orang tua kita? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kehilapan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Bagi yang telah wafat orang tua kita, semoga Allah masukkan ke dalam surganya yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad.